Setiap hamba mempunyai keinginan. Jika si hamba mengenal Allah, maka keinginannya mengenai Allah. Jika si hamba mengenal pahala, maka yang dibayangkan pahala. Jika si hamba mengenal surga, maka yang dia bayangkan adalah kehendak surgawi. Jika si hamba, saya ingin berubah, ya Allah, aku ingin berubah. Maka saya mulai menyicil, mendengar kajian tentang sholat, mulai bergaul dengan orang yang sholat, mulai bertanya kepada orang mengenai apa pentingnya sholat. Atau saya ingin kemudian menjadi orang yang sanggup berpuasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Lalu saya mengatakan, ya Allah, kerjaku keras. Badanku tidak kuat. Jika aku berpuasa, maka siang hari langsung lemas. Bagaimana caranya supaya aku sanggup berpuasa? Maka sebelum berpuasa, sebelum masuk Ramadan, dia memulai dengan latihan berpuasa. Mungkin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia berpuasa setengah hari, seperti anak kecil, lalu kemudian ditambah beberapa jam, sampai kemudian dia sanggup 1 hari penuh. Kenapa ada orang dapat sanggup melakukan diet untuk menjadi kurus, menjadi sehat? Kenapa tidak ada orang yang mau puasa untuk mendapatkan kesehatan rohani dengan benefit mendapatkan kesehatan jasmani? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Sahabat-sahabat dimakan Allah, bersama saya kembali kajian Islami. Dalam hal ini kita membedah kitab yang ditulis oleh anak dari wali besar, wali agung, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang bernama Syekh Muhammad Al-Jailani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai babul iradah, bab kehendak, keinginan. Setiap hamba mempunyai keinginan. Jika si hamba mengenal Allah, maka keinginannya mengenai Allah. Jika si hamba mengenal pahala, maka yang dibayangkan pahala. Jika si hamba mengenal surga, maka yang dia bayangkan adalah kehendak surgawi. Jika si hamba taunya kenikmatan itu menikahi bidadari, dia menginginkan hanya bidadari, tanpa memikirkan yang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa jenis kehendak yang bakal kita baca insya Allah pada kesempatan saat ini. Sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah meridai apa yang kita baca. Kehendak, keinginan hamba itu biasanya Imam Muhammad Ibn Al-Qadir Al-Jilani selalu dibagi setiap bab itu menjadi 3. Maka dalam hal ini kata iradah juga dibagi menjadi 3. Beliau mengatakan al-iradah ini berdasarkan beberapa ayat. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-An'am, وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah engkau menolak, mengusir orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala pada saat ghadah wal ashi, pagi dan petang, pagi dan sore, yuridun, mereka beriradah, mereka berkehendak wajhah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga ada dalam hadis Nabi mengenai larangan Nabi SAW untuk menolak orang-orang yang berzikir. Ternyata dalam surat Al-Kahf Allah pun berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hendaklah engkau bertahan bersama orang-orang yang mereka menyeru Allah, berzikir kepada Allah, mereka berkhalwat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat pagi dan petang, yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah, memandang ridha Allah. Ulama kita mengartikan wajah di situ memandang wajahnya. Jadi kata iradah yang akan dibagi menjadi 3 ini diambil daripada 2 ayat ini.
Surah Al-An'am ayat 52 dan juga Al-Kahf ayat 28. Iradah, kehendak, tidak semua kehendak itu positif. Tapi pada dasarnya kehendak kepada Allah itu ada baiknya. Dalam hal ini beliau mengatakan iradah pertama adalah iradatu talab minallahi ta'ala. Kehendak meminta sesuatu kepada Allah. Meminta pahalakah, meminta surga ketika dia beramal, yang dia bayangkan dia nanti dapat pahala. Seperti seorang karyawan atau pekerja, ketika dia bekerja dia berharap mendapatkan reward, balasan. Inilah iradah yang pertama. Dia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin surga, aku ingin pahala. Ini yang disebut iradatut talab minallah. Kehendak untuk menuntut sesuatu dari Allah. Jadi dia berkehendak kepada Allah karena dia ada tuntutan, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan ini biasanya berbentuk kenikmatan-kenikmatan fisik, kenikmatan-kenikmatan harta, maliyah, dan kenikmatan ini hanya terbatas kepada nafsiyah semata. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedangkan yang kedua yaitu iradatul hazzi minallah. Jika tadi kehendak menuntut sesuatu dari Allah, sekarang kehendak meminta satu porsi di sisi Allah. Maka banyak orang yang ingin sakti, ingin terlihat seperti orang alim, ingin menjadi orang yang hidupnya tenang. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, jika yang tadi seorang hamba menginginkan hal yang sifatnya materi. Ketemu kiai, minta doa, Pak Kiai doakan saya semoga punya rumah, punya mobil, menikah. Sedangkan di level kedua ini sudah lebih naik. Dia ingin hidupnya tenang, ingin khusyuk, ingin merasakan kelembutan hati. Orang-orang seperti ini sudah menapaki makom kedua dari iradah, yaitu iradatul hazzi minallah. Kehendaknya ingin mendapatkan sesuatu posisi yang sifatnya immateri. Sifatnya sudah mulai separuh-separuh spiritual. Namun dia masih mendewa-dewakan ketenangan, khusyuk. Maka dia berganti guru, berganti thariqah, berganti manhaj, hanya ingin mencari ketenangan. Namun level ini sudah sangat tinggi. Orang-orang ini sudah jarang kita lihat. Kebanyakan orang sampai pada level pertama saja. Dia berkehendak materi yang dia kadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat karena Allah, ini baru iradah yang kedua. Insya Allah iradah yang ketiga kita akan bahas pada pembahasan setelah ini, setelah tingkatan atau macam-macam iradah. Tingkatan ketiga dari iradah, jika yang pertama tadi adalah berkehendak menuntut sesuatu berupa materi di sisi Allah, sedangkan yang kedua menuntut sesuatu yang sifatnya immateri, ketenangan jiwa, kedamaian, kekhusyuan. Maka yang ketiga ini iradatullah azza wajal, berkehendak agar kehendaknya lebur dalam kehendak Allah, berkeinginan agar keinginannya hilang dalam keinginan Allah. Inilah iradatullah azza wajal. Orang-orang ini mereka tidak lagi berkehendak apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah menyukai, mencintai apa yang dilakukan. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Al-Fathur Rabbani mengurai hal ini dengan sangat panjang sekali. Apa kata beliau? Pada level ini, al-qaum, wali-wali Allah, la yuriduna ma'allahi iradah. Mereka tidak lagi menghendaki sesuatu yang bersumber dari dirinya, yang dia minta kepada Allah. Wala yakhtaruna ma'ahu ikhtiaran. Tidak ada lagi pilihan-pilihan dalam dirinya, kecuali apa yang hanya Allah pilihkan untuknya. Mereka ini sudah jatuh, sudah masuk ke dalam ruang cinta. Mereka sudah masuk ke dalam bab mahabbah. Maka kehendak Allah itulah kehendaknya. Kalam Allah itulah kalamnya. Mereka tidak lagi mengatakan, ya Allah, kalau aku begini bagaimana? Tidak ada lagi. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang dia kehendaki. Maka orang-orang ini la yahrusuna ala talabi aqsamihim. Tidak lagi punya obsesi terhadap materi, meskipun mereka butuh materi.
Mereka tidak mengadukan persoalan mereka kepada Allah, karena sungguh tidak pantas mengadukan hal-hal yang remeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu zuruna ila ghairihim, terhadap hak mereka, mereka tidak lagi. Apalagi mereka memperhatikan bagian yang disebarkan Allah kepada makhluk selainnya. Mereka pernah iri dan dengki kepada siapapun, karena apapun yang mereka lihat, semuanya dipandang Allah. Sahabat-sahabat, kadang-kadang inilah yang banyak orang lupa. Kebanyakan orang memahami bahwa jika dia berkata sesuatu, maka dia menganggap Allah tidak mendengarkan. Ini adalah tuduhan yang luar biasa dilakukan oleh seorang hamba, yang dikatakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Athaillah Sekandari dalam kitab Al-Hikam, ya. Talabuka minhu ittiham. Engkau banyak tuntutan kepadanya, itu sama dengan menuduhnya. Banyak di antara kita berdoa menuntut sesuatu kepada Allah karena kita berpikir Allah lupa dengan apa yang seharusnya ada kita. Kita menuduh dan membayangkan, mengimajinasikan bahwa Allah terhadap hajat-hajat yang kita mau. Salah satu yang boleh kita sebut su'udzon, buruk sangkanya seorang hamba ke Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat dimulakan Allah, ini bagian dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah kamu mati dan kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah nanti, esok, setahun lagi, 10 tahun lagi, 13 tahun lagi, tidak mengetahui sama sekali. Karena kita tidak tahu, maka seyogyanya setiap saat kita kemudian berhati-hati. Siapa tahu sebentar lagi kita akan mati, maka berhusnuzanlah kepada Allah. Hadis ini hadis Imam Muslim. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah selalu berkehendak kebaikan kita semua. Allah tidak pernah berkehendak yang buruk bagi kita. Maka tidak ada namanya Allah salah rezeki. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia menginginkan sesuatu, tapi yang mendapatkan orang lain. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, itu kan hak saya. Kenapa dia yang mendapatkan? Aku yang kerja, kenapa dia yang mendapatkan? Aku yang usaha, kenapa dia yang memperoleh? Keyakinan seperti ini muncul daripada su'udzon, su'ul i'tiqad, i'tikad yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak lolos rukun imannya, dan orang seperti ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iradatullah azza wajal, kehendak Allah dalam hal ini, ketika leburnya kehendak seorang hamba dalam kehendak Allah, ketika si hamba tidak lagi menginginkan kecuali apa yang Allah inginkan. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai makom spiritual yang dialami. Apa pertanyaannya? Ya Abu Bakar, madza turid? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau kehendaki? Apa yang engkau inginkan di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Uridu alla urid. Aku menginginkan kondisi makam di saat kolbuku, nafsku, jiwaku tidak lagi menginginkan sesuatu. Bertanya lagi, madza takhtar? Apa yang engkau pilih? Jika engkau diberikan hak memilih, wahai Abu Bakar, di dunia ini masuk surga atau dibebaskan dari neraka, dapat pahala, menikahi bidadari, atau apapun. Beliau, akhtar Allah akhtar. Aku memilih untuk memilih lagi dari sisi nafsiyah diriku. Aku memilih apa yang Allah pilihkan untukku. Maka jika sudah ada pilihan Allah, tidak ada lagi pilihan Abu Bakar. Jika sudah kehendak Allah, tiada lagi kehendak Abu Bakar As-Siddiq. Inilah makom salatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bertakbir, dia merasa bukan dirinya yang membesarkan Allah. Karena seorang Abu Bakar tidak dapat membayangkan besarnya Allah. Maka di saat dia bertakbir, Allah meminjam lisannya memuji dirinya sendiri. Meminjam lisan Abu Bakar Siddiq untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di dalam ayat tadi, yuriduna wajhah. Orang-orang
Allah, kekasih Allah yang disebutkan dalam surah Al-An'am dan surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf ayat 28, Al-An'am ayat 52, yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah. Wajah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menghadap. Jangan dibayangkan wajah Allah ada matanya, ada rupanya. Karena Allah laisa lahu surah wa laisa lahu syakl, laisa kamitslihi syai'. Begitu dalam surat Syura, Allah tidak ada yang sebenarnya, maka tiada rupa, tiada bentuk. Maka wajah itu sesuatu yang menghadap. Di saat Allah menghadap kepada dirinya, itu disebut dengan wajhul uluhiyah, wajah keilahian. Dia memandang kepada zatnya sendiri, kepada keesaannya sendiri. Dia memahami dirinya, ala dirinya. Di saat itu, tiada hamba, tiada yang disebut manusia, tiada malaikat, tiada nabi, tiada siapa-siapa, hanya ada Allah. Inilah makna kul huwallahu ahad. Inilah wajhullah, wajhul uluhiyah. Mungkin berbeda istilah dengan beberapa ilmu keislaman. Mungkin dalam beberapa ilmu keislaman uluhiyah diartikan ibadah. Tapi uluhiyah dalam bab kemakrifatan berarti Allah memandang dirinya sendiri. Allah memahami dirinya, ala dirinya. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, tiadalah seseorang sanggup memahami Allah. Hanya Allah lah yang sanggup memahami dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat memahami sifatnya sendiri. Jangankan Allah, adakah di antara kita yang sudah mengelilingi bumi atau menembus langit sehingga kita dapat mengukur buminya Allah, yang Allah katakan wa ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas? Tidak ada. Oleh karena itu, jangankan memahami sifat-sifat Allah, perbuatan dan nikmat Allah, untuk memahami bumi Allah saja kita tidak sanggup semuanya, apalagi masuk kepada namanya, sifatnya. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi pernah berdoa dengan memuji Allah. Anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, Engkau terpuji sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memujimu, ya Allah. Anak kecil membayangkan Allah suatu yang besar mengelilingi bumi. Tapi itu bayangan anak kecil. Ketika dia bertambah besar, dewasa, kadang-kadang pemahaman ini belum hilang. Ketika seseorang memahami Allah Subhanahu wa taala, masih ala fikirannya, maka dia akan membayangkan, akan mengimajinasikan suatu bentuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, iradatullah azza wajalla, kehendak, menghabiskan kehendak kita dalam kehendak Allah, menghabiskan pemahaman kita dalam pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Imam Salafus Saleh yang bernama Ahmad bin Hanbal, dengan julukan kunyahnya Abu Abdullah, murid dari Imam Syafi'i yang wafat 241 Hijriah, mengatakan ketika orang bertanya tentang apakah hakikat Allah, apa jawaban beliau? Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam fikiranmu, itu bukanlah Allah. Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan. Kita membayangkan Allah duduk di atas aras. Jika benar makna ayat itu, maka duduk pun bukan itu maknanya. Karena itu masih bayangan kita. Jika kita membayangkan yazilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun, akal kita membayangkan Allah turun dari atas ke bawah. Allah turun tidak demikian. Jika kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala meliputi alam dengan ada persentuhan, penyatuan dengan alam, wallahi Allah Maha Suci dari semua bayangan itu. Inilah makna surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sanggup membayangkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tiada yang sanggup menganalogkannya. Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya. Maka sahabat-sahabat yang karena Allah, jika datang kepada Allah, datanglah dengan apa yang Allah mau, bukan dengan apa yang kita mau. Maka mulailah berdoa ala Allah, bukan ala kita. Maksudnya bagaimana? Jika kita berdoa, jangan memohon ijabah pada waktu yang kita mau. Tapi katakan, ya Allah, kewajibanku seperti yang Engkau perintahkan berdoa. Namun barangkali yang aku minta tidak pantas aku minta.
yang aku inginkan ijabah pada jam tertentu, pada waktu tertentu, tidak pantas kami meminta waktu tersebut. Maka ya Allah, kata Ibnu Athaillah, Allah akan mengijabah fi waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dia mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Anak kecil meminta dibelikan motor, sepeda, mobil pada umurnya yang belum pantas. Orang tua aja mengatakan, tunggu anandaku yang kusayangi, umurmu besar dulu. Jika engkau menggunakan motor, menggunakan kendaraan pada umurmu sekarang, engkau akan tertabrak. Itu orang tua terhadap anaknya. Orang tua lebih faham kebaikan kemaslahatan bagi anaknya. Demikianlah Allah lebih mulia dari semua itu. Kenapa apa yang kita minta? Kita minta rumah, mobil, pakaian, segala macam, pasangan. Belum Allah kasih juga. Barangkali itu belum pantas kita minta di saatnya. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, maka jika kita meminta, jika engkau memohon kepada Allah, jangan atur-atur Allah. Jangan kemudian mengintimidasi Allah. Jangan kita kemudian termasuk kepada tuduhan minallahillah, ya. Talabuka minhu ittihamun. Engkau meminta tapi engkau menuduhnya. Engkau berkehendak tapi engkau memaksanya. Pantaskah engkau memaksa Allah? Seorang karyawan, seorang bawahan tidak pantas untuk memaksa, mengintimidasi atasannya. Apalagi seorang hamba, pantaskah dia berkehendak dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari masuk kepada fase ini. Leburkan kehendak kita, keinginan kita dalam keinginan Allah. Orang-orang beginilah yang nanti disebut arifina billah. Orang yang kenal Allah. Jika dia wafat, dia akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mengenal Allah, wahai jiwa yang menghabiskan kehendaknya dalam kehendak Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, baru saja kita mendengarkan 3 tahapan iradah. Lalu apa bentuk isi iradah itu? Sesuai penjelasan dari Al-Imam Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad ibn Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrah. Maka berikut ini kita akan mendengarkan kalam beliau, apa yang beliau tuliskan dari ahwal-ahwal seorang murid ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah kehendak seorang hamba dengan menuntut sesuatu kepada Allah. Misalnya ada seseorang mengatakan, saya ingin haji, saya ingin umroh, tapi dia tidak pernah menabung. Ya. Maka jika dia mulai menabung, itu disebut dengan tamanni. Apabila saya misalnya, saya ingin umroh, Ustaz Faiz, saya ingin umroh, maka saya kemudian mulai menabung. Ikhtiar. Ini disebut dengan tamanni. Tamanni artinya berangan-angan yang positif. Ya. Apalagi misalnya saya belum sholat misalnya, tapi kemudian saya ingin berubah. Ya Allah, aku ingin berubah. Maka saya mulai menyicil, mendengar kajian tentang sholat, mulai bergaul dengan orang yang sholat, mulai bertanya kepada orang mengenai apa pentingnya sholat. Atau saya ingin kemudian menjadi orang yang sanggup berpuasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Lalu saya mengatakan, ya Allah, kerjaku keras, badanku tidak kuat. Jika aku berpuasa, maka siang hari langsung lemas. Bagaimana caranya supaya aku sanggup berpuasa? Maka sebelum berpuasa, sebelum masuk Ramadan, dia memulai dengan latihan berpuasa. Mungkin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia berpuasa setengah hari, seperti anak kecil, lalu kemudian ditambah beberapa jam, sampai kemudian dia sanggup 1 hari penuh. Kenapa ada orang dapat sanggup melakukan diet untuk menjadi kurus, menjadi sehat? Kenapa tidak ada orang yang mau puasa untuk mendapatkan kesehatan rohani dengan benefit mendapatkan kesehatan jasmani? Mungkin iklan-iklan motivasi-motivasi mengenai puasa kurang kuat, kurang menarik, tidak semenarik motivasi diet ala dokter atau seperti penjelasan ahli-ahli food combining. Barangkali ini kesalahan kami, para dai, para guru, para asatiz yang tidak mampu menjelaskan, memamerkan atau mengiklankan atau memotivasi bahwa berpuasa itu lebih indah, lebih sempurna
daripada sekarang diet belaka. Dalam hal ini, iradatu talab minallah, jika keinginannya yang berisi tuntutan kepada Allah, tuntutan ingin menjadi sesuatu, pengen sesuatu, maka orang disebut bertamanni. Ciri-ciri dia bertamanni, berangan yang positif, dia sudah mulai menyicil untuk sanggup. Teman-teman ingin punya rumah, maka mulai menabung. Ingin menikah dengan orang yang mau kita nikahi. Ini disebut dengan tamanni. Ya. Dan yang kedua, level iradah yang kedua, iradatul hazzi minallahi tabaraka wa ta'ala bimawdi'it tama'. Menginginkan posisi yang tadi sifatnya bukan materi lagi. Menginginkan sesuatu hajat kepada Allah yang sifatnya bukan lagi benda semata, duniawi semata. Seperti seseorang mengatakan, ya Allah, bagaimana caranya khusyuk? Ya Allah, berikan aku khusyuk. Ya Allah, aku ingin hidup tenang. Orang-orang seperti ini, dia iradahnya iradah level 2. Di dalam kitab ini, As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Jailani mengatakan, ini disebut dengan at-tama'. Tama' dalam bahasa Arab tidak semuanya negatif seperti tama' dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Tama' dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, berarti orang yang kalau makan pengen nambah lagi, dan seperti binatang ternak, nauzubillah min dzalik. Atau dia udah dapat dunia, pengen dunia lagi, udah dapat gaji, pengen tinggi lagi, sudah mendapatkan nikmat, ingin bertambah tanpa alasan. Berdasarkan cuma dengan syahwat, keinginan kebinatangan, keinginan syahwat belaka. Ini tamak bahasa kita. Bahasa kita di negeri ini, di Nusantara ini. Berbeda dengan tamak dalam bahasa Arab. At-tamak dalam bahasa Arab ada yang positif. Misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 16, ingat saya. Ciri-ciri orang-orang yang mereka membenarkan ayat-ayat Allah, yang sujud kepada Allah, itu adalah mereka yang tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang dibacakan ayat mereka sujud tersungkur kepada Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Di malam hari, lambung-lambung mereka, rusuk-rusuk mereka berjarak dari tempat tidur. Maksudnya mereka sibuk berkhalwat, bersupi, berkontemplasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kesunyiannya menyeru Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam dua rasa. Khaufan, rasa takut, rasa cemas. Allah tidak meridai mereka. Rasa cemas, ibadah mereka tidak sempurna. Rasa takut, Allah tidak kemudian memandang kalbu mereka. Ini disebut khaufan. Dan yang kedua, wa tama'a. Tama' bukan berarti di situ keinginan yang berlebih, tapi tama'a berarti raja, harapan-harapan. Mereka penuh rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, maka tama' dalam surat Sajdah ayat 16 tadi, ini membicarakan tama' yang positif. Inilah yang dimaksud oleh Imam As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Beliau mengatakan, jika engkau berkehendak ingin khusyuk, ingin menjadi wali kekasih Allah, ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, tapi masih ada kehendak-kehendak, ingin tenang, maka ini kehendak disebut at-tama', harapan-harapan. Ini berbeda dengan tamanni. Tamanni masih angan-angan yang sifatnya materi, pahala, surga. Sedangkan ini sudah bersifat posisi, ketenangan jiwa, ingin terbebas dari belenggu-belenggu jiwa, ingin keluar dari zona-zona maksiat, masuk kepada zona taat, zona ketidakikhlasan, masuk ke dalam zona keikhlasan. Keinginan-keinginan ini disebut dengan at-tama'. Saya menyebutkannya dalam bahasa Arab yang lain, yaitu ar-raja. Sahabat-sahabat yang bukan Allah. Dan yang ketiga, wa iradatullahi ta'ala. Level iradah yang ketiga
Kita sudah menyebutkan tadi di awal bahwa ketika kehendak hamba lebur dalam kehendak Allah, ketika pilihan hamba dia samakan volumenya, frekuensinya dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa nama kehendaknya? Di saat dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, ini disebut dengan al-ikhlas. Kita sering menyebut ikhlas dalam bahasa lokal, bahasa kita. Contohnya Ustadz Faiz mengatakan, gue ikhlas loh, saya ikhlas loh. Tapi bukan itu yang maksud ikhlas dalam bahasa Arab. Mentraktir, memberi ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu kata-kata. Ikhlas itu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah ajaran tertua yang diberikan Allah kepada semua para nabi dan semua umat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk ikhlas dalam menyembah Allah. Mukhlis. Apa makna ikhlas secara harfiah? Dari kata akhlasa yukhlisu, bermakna melepaskan sisi nafsiyahmu, melepaskan kehendak-kehendakmu, meleburkan ambisi-ambisimu, menghancurkan semua pilihan-pilihanmu. Lalu apa yang dilakukan? Menghabiskan harapan kita dalam harapan Allah. Yang kita minta adalah yang Allah tuntut. Inilah yang dikatakan Mu'tazilah Sekandari, yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jika engkau meminta, mintalah apa yang Allah tuntut. Apa yang Allah tuntut dari kita? Allah menuntut kita untuk menjadi hambanya. Allah menuntut kita untuk ikhlas kepadanya. Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita meminta, mintalah untuk menjadi hambanya. Jangan minta kaya, tapi mintalah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang menjadikan aku tulus bersedekah, berbagi harta. Jangan sekedar minta sehat badan, panjang umur, tapi katakan, ya Allah, berilah kami kesehatan badan, panjang umur dalam taat kepadamu. Jangan hanya meminta harta, meminta waktu yang panjang, tapi mintalah waktu itu kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa yang dicontohkan Nabi. Nabi berdoa bukan Allah ma'tini malan, tapi Nabi berdoa, a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku berzikir dan bersyukur. Orang bersyukur karena ada pemberian. Orang bersyukur karena diberi. Maka mintalah syukurnya, maka pemberian akan diberikan kepadamu. Harta akan diberikan kepadamu. Jangan minta masyhur, populer, viral. Tapi mintalah menjadi da'i ilallah, orang yang menyeru kepada Allah. Karena orang yang menyeru kepada Allah, Allah akan masyhurkan dia dalam kemasyhuran namanya. Bukan dalam kemasyhuran ego diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka al-ikhlas adalah meleburkan obsesi diri kita dalam kehendak obsesi Allah. Jangan lagi ada kehendakku dalam kehendak Allah. Jangan lagi ada keinginanku dalam keinginan Allah. Mari kita leburkan kehendak kita dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut iradatullah bimaudi'il ikhlas. Inilah ikhlas yang sebenarnya, bukan ikhlas yang dikatakan, bukan ikhlas dengan gaya-gayaan, bukan ikhlas yang dipaksakan. Ikhlas itu adalah ketulusan total. Ikhraj ma siwallah min qalbik, mengeluarkan selain Allah dari dalam dirimu. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara lana al-umur kullaha. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir. Begitu juga kepada Bapak Pimpinan, Pak Firly dan tim. Ini betul-betul surprise bagi saya, karena yang saya tahu
belum ada hadrah di sini selama ini. Ya. Betapa girangnya Rasulullah namanya disebut-sebut di salah satu komunitas, di salah satu institusi yang merupakan salah satu tombak yang Rasulullah serahkan dulu kepada khalifah-khalifah. Dulu di zaman Rasulullah beliaulah direktur KPK. Beliau karena bergerak dengan sirkol, tidak hanya dengan ra'yu kecerdasan, tidak hanya dengan siasat-siasat manusiawi, beliau bergerak dengan gerak-gerak ilahiyah. Karena kita bukan Rasulullah, beliau berikan kisi-kisi. Semoga nanti teman-teman insan KPK mau mewarisinya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran. Walaupun kita nggak hafal 30 juz, minimal kita hafal kulhu, hafal kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Apa kata Nabi? Wahai yang cinta Quran, witirlah rahasia. Saya sudah ngamalin bertahun-tahun. Maka gerak kita gerak sir. Sir itu rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan dikodok, diganti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi tidak mewajibkan untuk para sahabat. Tapi sahabat yang faham, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khawatir ketiduran, maka dia witir sebelum tidur. Umar, setan tidak ada yang sanggup berani dekat beliau. Beliau adalah prototipe direktur KPK di zaman. Setan tidak ada yang berani, Pak, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka beliau mengatakan, saya insya Allah bangun sebelum subuh. Maka beliau berwitir sebelum subuh. Itulah saat mereka bermunajat kepada Allah, sujudnya dipanjangkan, semua masalah dia curhat kepada Allah dalam sujudnya. Esok hari ada saja jalan keluar. Saya mengharapkan teman-teman insan KPK adalah pewaris witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka sir Allah itu senang dengan nama Ahad, ganjil, tunggal. Salat witir itu salat yang tunggal, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau dilakukan terus tidak pernah putus, akan muncul energi-energi ilahiyah dalam diri kita. KPK ini institusi yang orang banyak takut, orang banyak benci, Pak. Tapi Rasulullah dulu pernah menggunakannya, karena Rasulullah lah yang memimpinnya. Tadi kisah yang sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Suatu kali sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada orang jika dia perang taktiknya luar biasa, musuh kalah seketika. Kata Nabi, finnar, dia akan masuk neraka. Nabi berbicara sir, dan ini jarang Nabi katakan, karena Nabi jarang mengabarkan masa depan seseorang dengan menyebut nama. Tapi karena sahabat ini berlebihan mengkultuskan si komandan ini, si pemimpin ini, apa kata beliau? Dia tidak seperti yang kalian katakan. Mereka mengira dia bersih, ternyata tidak bersih. Wah Rasulullah, ini keren, sangat bersih. Nabi mengatakan, fitnah, dia ahli neraka. Sahabat Nabi kemudian menunggu, ternyata orang itu mati, tewas di medan juang. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dia syuhada fisabilillah, dia tewas di medan juang. Maka kalau ada teman-teman insan KPK sedang bertugas tewas, jika kalbunya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang syahid. Tapi lihat dulu kalbu, lihat dulu sakunya, lihat dulu dompetnya. Masalahnya dompet sekarang dompet digital. Maka periksa dulu ATM-nya, periksa dulu kemana aliran dana. Lebih ribet sekarang, tapi sistemnya ada, maka lebih mudah secara penemuan. Apa kata Nabi? Periksa semua barangnya. Dibukalah, ternyata dalam jubahnya ketemu tadi perhiasan yang terbuat dari emas. Jadi ketika dia melawan seorang raja, seorang panglima, si panglima non-muslim membolehkan laki-laki pakai emas, tapi muslim kita nggak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ya, dia tertarik, dia ingat anak bininya lagi perang. Wah, ini buat istriku.
diambil, masukin di bagian saku yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi malaikat kabarkan kepada Rasulullah, atas izin Allah, itu orang beda di luar, beda di dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, periksa. Siapa yang meriksa? Itulah yang sekarang jadi insan KPK. Itulah yang jadi penyidik di kalangan teman-teman kepolisian. Itulah yang jadi jaksa, menuntut hukum. Itulah mereka itu bergerak, dicari di tendanya, di mana-mana. Ternyata ketemu di dalam saku terdalamnya, yang mungkin orang-orang tidak mengira kalau itu sebuah korupsi. Apa kata Nabi? Tahukah kalian di zaman Bani Israel semua harta rampasan perang haram diambil. Di zamanku dibolehkan, tapi sabar, selesaikan dulu perperangan. Selesaikan dulu perperangan. Kalau sudah selesai, lalu tiba-tiba ada orang ngasih hadiah, berarti di luar proyek kita, di luar keinginan kita, di luar batas kita, dan itu sifatnya hadiah. Tidak masalah. Bagi-bagi ghanimah itu ada hukumnya. Sederhana, orang yang dekat dengan Rasulullah seakan-akan dia pejuang, ternyata di batinnya menyimpan satu noda. Dia masih tersilaukan oleh emas yang warnanya warna kuning. Bapak saudara insan KPK yang makan Allah, kenapa kita kemudian harus berbangga di Indonesia ada KPK? Karena ini adalah, tadi saya sepakat kalimatnya, pewaris Rasulullah dalam bidang hukum. Semoga Bapak Ibu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat lahir batin, bukan hanya kuat diserang orang, kuat digoda orang. Ya. Kalau teman-teman tergoda, lalu kita berlindung, minta perlindungan untuk negara ini ke siapa lagi? Karena negeri ini sudah jadi demokrasi, maka korupsinya juga demokrasi. Negeri ini sudah mulai semi-semi otonom, orang korupsi pun sudah mulai semi otonom. Tantangannya tambah berat. Ya. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat semuanya bertanya. Kita ganti topik. Kenapa kita tadi salawatan? Kenapa majelis salawat harus hidup Pak di institusi-institusi yang ada di negeri ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat jadi seorang nabi? Saya difitnah oleh kelompok yang tidak paham hadis ini, bahwa saya mengajarkan ajaran sesat. Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak Pak? Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak? Hah? Ada nggak nabi sebelum Nabi Adam? Ini Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kapan engkau wajib diangkat keluar SK kenabianmu? Hadis Imam Tirmizi dan hadis sahih. Apa jawaban Nabi? Aku diangkat jadi nabi. Adam baru air, Adam baru tanah. Adam belum ada, aku sudah diangkat. Berarti beliaulah nabi sebelum nabi. Itu yang dibaca tadi dalam Barzanji. Al-Mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi kalimat-kalimat di Barzanji, di Simtud Durrah itu bukanlah kalimat-kalimat bid'ah, tapi itu kalimat-kalimat yang disarikan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah diangkat jadi nabi, tapi belum difisikkan menjadi seorang fisik. Berarti nabi itu sifatnya rohani, kerasulan sifatnya fisik. Kerasulannya terakhir, tapi kenabiannya di awal. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sama, Abu Thalib bercerita, paman Rasulullah, ketika aku membawa Muhammad remaja, tiba-tiba kami hendak dijamu oleh Bukhairah, rahib. Di hadisnya cuma disebut rahib, pendeta. Pendeta ini membaca kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab ulama-ulama agama yang lalu, dan dia hafal isi Alkitab. Apa kata dia? Bersamamu wahai Abu Thalib adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, adalah penghulu alam semesta,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadis ini sahih. Bingung Abu Thalib, kenapa? Apa alasannya engkau mengatakan anakku, ponakanku, seorang Rasul? Apa kata sang rahib? Lihatlah jika dia berjalan, ada awan di atasnya. Jikalau kalau dia berjalan, itu pohon-pohon nunduk kepadanya. Hewan-hewan pun patuh kepadanya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng. Itu asli. Jangankan beliau, ulama pun mengalami hal itu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang pemerintah sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul. Abu Thalib pun paham. Oh benar, ponakanku ketika ada pohon pasti dia tunduk kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, dikabarkan oleh Jabir. Jabir ini adalah khadamnya Rasulullah, pembantu asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir? Ma mararna bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah kami melewati satu bebatuan, gunung, tebing, kecuali semua benda-benda di alam itu yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat yang dibaca? Apa salam yang disampaikan? Itu yang tadi antum baca. Ya Nabi, salam alaikum. Wahai Nabi, engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih telah menginjakkan kakimu di tanah kami, melewati tempat-tempat kami. Meskipun kita tidak mendapati masa Rasulullah, maka salamnya kita pinjam, kita katakan kembali, hadirkan bahwa Rasulullah menjawab. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih riwayat Ahmad, ini kawan-kawannya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang kamu membaca salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi, salam alayka Nabi, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepadaku. Terasa apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat menangkap energi luar. Ini saya buka sedikit karena sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur. Supaya tidak halu, jangan pakai ini, tapi pakai kolbu. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika iya, beliau sedang menjawab salam kita. Itulah yang disebutkan kepada guru dari guru-guru kita, Al-Habib Umar. Beliau difitnah oleh kelompok yang tidak paham bab ini dan mengatakan, Habib Umar khurafat. Dia meyakini Nabi dapat dilihat dalam keadaan jaga. Bukan begitu. Tadi kita mengucapkan salam keadaan jaga. Lagi sadar nggak? Yakin nggak Rasulullah menjawab? Ya, orang-orang tertentu jika ruhnya sudah hidup diizinkan mendengar kalam jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jabir. Jabir, apa kata Jabir? Tidaklah pohon kami lewati kecuali mengucapkan salam. Berarti Jabir dengar nggak? Jabir mendengar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diajarkan perangkat berbicara dengan alam semesta. Tentu suaranya nggak seperti suara tadi. Bahasanya bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Karena tiada di alam semesta ini kecuali dia bergerak berzikir. Kalau ada Nabi lewat dia mengucapkan salam, tentu dengan bahasa mereka, bukan dengan suara yang indah tadi, dengan suara mereka. Ini bukan khurafat, ya. Ini bukan dongeng. Ini hakiki yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar. Tapi mimbarnya bukan seperti mimbar podium. Mimbarnya naik beberapa tangga, lalu beliau duduk di atas. Ada sandaran baru. Rasulullah kalau mengajar suka pakai sandaran. Karena kalau orang bersandar, emosinya bisa diatur. Ini rahasia Pak, ilmu psikologi.
Rasulullah tidak pernah kuliah di mana-mana, tapi Allah yang langsung kuliahkan beliau. Sebelum psikologi belum jadi ilmu, beliau sudah berkalam. Bapak coba, Pak Ketua biasa marah atau pernah marah, Pak? Ada yang tahu apa? Berarti ada. Kekuatan beliau pada marah. Tapi jika marahnya sudah, sirnya ngomong, hentikan marahmu, perhatikan kalbunya berbicara, langsung duduk, cari sandaran, rasakan ajaibnya. Emosi kita yang mau naik tadi tiba-tiba turun. Akan begitu, pasti begitu. Lalu bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita marah bukan dengan hawa nafsu, tapi marahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan oleh orang yang baru masuk Islam dari bangsa Rum. Bahasa Arabnya tidak fasih, tapi dia bisa membuat mebel. Coba dikit. Dibuatkanlah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimbar. Maka Rasulullah pun bersandar ke mimbar itu. Sebelum itu baginda Nabi Muhammad SAW bersandar di pelepah kurma yang dijadikan tiang untuk beliau mengajar. Karena Rasulullah itu mengajar itu santai sambil bersandar. Dan saya merasakan kalau saya khutbah berdiri itu psikologinya lah, seakan-akan kita jadi panglima perang. Tapi kalau saya duduk bersandar, maka saya akan mencoba untuk menahan emosi. Karena Ustadz ini tidak ada KPK-nya. Kalau DPR, gubernur, menteri, itu diawasi KPK. Kalau Ustadz siapa yang ngawasi? Maka dia harus mengawasi dirinya sendiri. Jika dia tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, alangkah malangnya si Ustadz. Dia menjadi lilin tapi membakar dirinya sendiri. Dia membakar orang semangat, tapi jiwanya kemudian hancur. Banyak itu terjadi beberapa waktu ini. Rasulullah, maka beliau ngajar bersandar. Bukan beliau gagah-gagahan, tapi itulah cara untuk memendam emosi. Karena setiap kita punya emosi. Ternyata beliau meninggalkan sandaran lamanya. Itu kayu Hanna Hanina. Kayu itu kemudian menangis seperti anak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya. Kebayang anak kecil nangis, dia menangis bahkan berteriak. Sahabat bingung, dari mana suara itu? Semua sahabat di dalam masjid mendengarkan. Itulah tajamnya batin sahabat. Mereka tidak hanya memahami bahasa-bahasa fisik, tapi juga memahami bahasa-bahasa alam semesta. Tapi orang Indonesia sekarang kayaknya enggak begitu. Udah jelas begini, masih belum juga bisa membaca pesan-pesan Allah pada gerak-gerik alam semesta. Ini sahabat, jangankan benda hidup, benda yang sudah dianggap mati pun kayu, itu mereka paham. Si pohon pun kemudian dipegang Rasulullah. Wahai kayu, ikhtar, jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau antum disuruh begitu, bapak ibu disuruh begitu, itu kayu gak ada akalnya. Karena dia tidak berakal, dia tidak tahu mana yang terbaik, dia tahu yang baik. Apa kata si kayu? Ternyata dalam kayu itu ada ruh, namanya ruh nabati, ruh tumbuh, yang dulu juga pernah bersaksi ketika Allah menunjukkan, bertajalikan diri. Apa kata si ruh yang di dalam kayu? Surga wahai Rasulullah. Dia tidak tahan lagi menjadi kayu, dia ingin beralih. Itulah meninggalnya kayu. Jadi kayu itu kalau meninggal Pak, tinggal tunggu lapuk. Jadi kalau kayu itu lapuk berarti ruh nabatinya sudah hilang. Itu pencirian. Kalau seandainya si kayu ini mengerti dan dia punya akal, dia akan ngomong, aku ingin menjadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah yang memegang surga. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih? Aku adalah penghulu, ana sayyidu walad Adam. Yaumul qiyamah.
akulah penghulu semua manusia. Dari situlah muncul kata sayyid, bahwa Rasulullah lah yang mensayyidkan dirinya. Maka ucapan sayyid bukanlah bid'ah, boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kok sekarang muncul orang bersikeras tidak boleh. Ini dua hal, bukan pilihan. Silakan dibaca atau tidak dibaca. Sayyid berarti penghulu, sayyid berarti baginda. Maka kita sering mengatakan baginda Rasulullah. Ada orang mengharamkan kata sayyid tapi dia mengatakan baginda, berarti dia mengerti terjemahan bahasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah sayyid, penghulu bagindanya alam semesta. Wala fakhar, aku berkata begini, ini perintah dari Allah, bukanlah kesombongan. Jadi Pak Ketua ini boleh ngomong, saya ini ketua, gitu. Sesekali Pak, yang sering-sering. Nanti orang bilang, gue juga tahu kok. Sesekali kita boleh ngomong begitu, tapi di saat yang tepat. Kapan kita menggunakan senjata itu? Di saat itu dibutuhkan. Nabi pun mengatakan itu, karena di saat itu para sahabat bercerita mengenai kelebihan Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi itu. Apa kata Nabi? Kullul anbiya, semua Nabi tahta liwa'i, itu di bawah benderaku, liwa'ul hamdi, yaitu bendera hamd. Hamd itu hamida, itu adalah inti dari nama Rasulullah Muhammad. Maka siapapun yang mengikuti umat, yang menjadi umat Nabi Muhammad disebut Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang suka memuji Allah dan menceritakan kebaikan Rasulullah. Maka kelompok Habrah ini adalah orang-orang yang membawa simbol Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang memuji Allah, menceritakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beruntung dipilih oleh Allah, suaranya bagus, tapi gendangnya jangan terlalu keras. Jantung saya sangat cepat. Nanti silakan diatur gendangnya supaya hadir Rasulullah itu tidak terganggu oleh pukulan. Tapi tadi sudah bagus. Maaf. Tapi ini pertama ya. Bocorannya baru latihan 2 hari. Berarti mereka ini selama ini terpendam. Ini bukti terpendam. Saya sudah suzon kepada insan KPK. Saya kira insan KPK ini tidak suka sholawat. Bapak sholawatkan Allah. Ada sholawat di tempat. Itu tempat akan bergema sampai ke langit. Tempat itu akan dikenal, ditandai malaikat. Oh, gedung KPK kok. Kita bantu. Percaya mas, ya? Karena Nabi yang ngomong, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat kepadaku, Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Kalau tadi beberapa kali baca teman. Jadi jangan berkecamuk lagi di hati. Ini bid'ah ya, bid'ah ya. Udah gak nyaman, norak begitu. Nabi kan gak kasih tahu caranya, bebas bagaimanapun cara bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pohon selawat sama Nabi, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Itu batu bersalawat kepada Nabi, air bersalawat kepada Nabi, hewan-hewan bersalawat kepada Nabi. Lalu kolbu ini apakah lebih keras dari batu? Sehingga diajak salawat tidak mau salawat. Oh mazhab kita beda Ustaz. Tinggalkan mazhabmu, salawat kepada Rasulullah. Salawat itu sudah ada sebelum mazhabmu ada. Salawat sudah ada, manhajmu belum ada, imammu belum ada. Salawatlah kepada Rasulullah, lembutkan hati kepada Rasulullah, harumkan jiwamu dengan menyebut Sang Maha Harum Rasulullah SAW. Guru kami Syekh Salim Al-Lubnani itu sampai pada bab hadis di kitab Syama'il Nabawiyah. Kitab hadis, kami kalau maulidan kami baca kitab hadis tentang Nabi. Salawat itu iringan di depan, di tengah, di belakang untuk memecah kekakuan dan kebakuan. Sampai di bab Rasulullah itu suka dengan harum-harum parfum. Jadi Nabi suka parfum. Insan KPK pakai parfum. Oh parfumnya alkohol itu nggak ada diatur. Itu ulama yang beda pendapat. Nabi tidak membahas itu. Pakai aja. Ya. Saya dulu suka pakai parfum yang dibeli dari Fongse, dari Bari. Tapi dulu ada insan KPK juga yang di sana. Saya lupa nama beliau, siapa dulu yang ditugaskan di sana dulu presentasi. Saya lagi tugas dakwah di sana.
Pulang-pulang kita bawa parfum. Oh, ini parfum barat, ini parfum Arab, beda-beda tipis. Beda tahannya, sama beda baunya. Rasulullah SAW suka dengan bau kasturi, misik. Apa kata para sahabat, para ulama tadi, dan kata guru, entah beliau yang diharumkan oleh parfum, entah parfum yang diharumkan oleh beliau. Maksudnya apa? Dulu ada presiden kita suka cincin. Cincin itu dulu belum terkenal. Ya, belum terkenal dulu. Karena dia yang pakai cincinnya langsung lebih mahal bahkan dari mutiara. Jadi siapa yang memuliakan? Siapa yang menghiasi? Siapa yang dihiasi? Siapa yang memuliakan? Siapa yang dimuliakan? Paham maksudnya analogi? Karena Rasulullah memakai kasturi, maka kasturi pun menjadi harum. Saya punya analog dari hadis Imam Muslim. Seorang bidadari, kata Rasulullah, "Lau bazaqat ila dunya." Seandainya ia meludah di muka bumi, maka seluruh bumi akan mencium bau harumnya. Jadi kalah tuh parfum Prancis kalah. Apalagi punya senyum-nyong lewat. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi akan harum dengan air ludah. Beda sama ludah kita. Kenapa Nabi menyebut air ludah? Karena air ludah itu adalah paling bau di tubuh manusia di bagian atas. Benar ya? Kita nggak cuci, bau langsung. Aku ya Pak. Apalagi yang ketiduran lagi pengajian tadi kan, oh udah keluar tuh. Dasar itu bau tidak. Kita ini jorokkan. Tapi bagian terjorok si perempuan bidadari itu sangat harum. Tapi lupakah kita si bidadari itu ada untuk menyambut Rasulullah SAW. Si bidadari itu baru diberikan kepada ahlinya jika Rasulullah izin. Si bidadari itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih harum Rasulullah atau bidadari? Mana yang lebih harum? Orang-orang sibuk membicarakan Yusuf itu sangat jamil jiddan. Apa kata Rasulullah? Sini kalian. Tahukah kalian hakikatku ajmal min Yusuf. Hakikatku lebih indah, lebih gagah, lebih ganteng daripada Yusuf. Bahkan beliau mengatakan, Jamali Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu hanya separuh gagah. Separuh gagah. Tapi kan orang nggak lihat, beliau membalut dirinya menjadi pengembala, domba, pedagang, berondong. Itu cara beliau menghancurkan karakter-karakter dalam dirinya, membalut dirinya, sehingga orang nggak tahu siapakah Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin di akhir zaman ini ada orang cerita akhir zaman, cerita Mahdi, terus keluar-keluar di YouTube itu Mahdi palsu, ya Mahdi PA. Rasulullah itu membalut dirinya supaya nggak ketahuan. Ini malah dia keluar-keluar dengan mimpinya. Hati-hati sekarang banyak yang disasar oleh mereka. Bahkan mereka sekarang buat perumahan akhir zaman. Saya tanya, perumahan? Rasulullah itu dulu, kalau kamu nggak bertemu imam, nggak bertemu dengan orang yang membimbing, maka larilah ke tengah hutan sendiri. Ini buat perumahan di tengah hutan. Berarti bukan sendiri. Ini banyak karena kajian akhir zaman sekarang banyak. Tapi orang-orang tidak punya panduan rohani, cocok logi. Tapi di situ ada orang yang suka main fulus, bisnis apa tadi? Perumahan, ya nggak? Pinter sekarang mereka itu. Lalu Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa kali diserang. Nah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya. Karena pasti sudah bunyi-bunyi di perutnya. Ini bukan karena telinga saya menembus batin, bukan. Tapi wajahnya sudah lemas. Ustaz, kapan selesai? Tapi lain dengan yang berpuasa. Yang berpuasa, dia nggak merasa apa.
Siapakah yang lebih kuat, yang puasa atau yang tidak puasa? Rasulullah SAW memimpin satu peperangan langsung. Tiba-tiba beliau ingin beristirahat, maka beliau katakan, aku ingin istirahat di pohon itu, maka disterilkan. Setelah disterilkan, beliau kemudian memegang senjatanya, ditaruh, tertidur. Tapi beliau pernah mengatakan, mataku tidur, batinku tidak tidur. Sahabat tertidur, akhirnya ditembus oleh musuh-musuh yang canggih kemampuan, mirip-mirip ninja kalau di Jepang. Langsung masuk. Tiba-tiba pedangnya sudah sampai di leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, apa kata beliau? Mataku tidur, kalbuku tidak tidur. Ketika ditanya, siapakah yang menjagamu dari pedangku, wahai Muhammad? Kalau ada Muhammad, mesti ada Allah. Benar nggak? Karena ketika Nabi Adam memandang ke aras, di situ ada nama Allah. Setelah itu langsung ada nama Nabi Muhammad. Maka ketika disebut Allah, jadi ditanya oleh si pendekar, si ninja, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban beliau, dari kalbunya beliau berkala, Allah. Langsung itu lemas tangan. Tapi dia kemudian melawan lagi, setannya kuat lagi. Siapa yang menjagamu? Diambil lagi, dari tangannya sudah gemetaran. Rasulullah mengatakan, ternyata lafaz Allah Rasulullah lebih tajam. Pedang salat, makarus, macam-macam. Itu Rasulullah nggak ada takut sama sekali. Kira-kira bacaan apa itu? Coba baca Allah, coba baca Allah. Gak ada yang jatuh. Coba dibaca depan orang. Bahkan ada yang kesurupan baca Allah, baca Allah balik. Apa yang kurang dari kita? Karena kalau kita tidur, kalau kita tidak ikut membaca Allah, nah ini pesan juga nih buat yang tim hadrah. Hadrah artinya menghadirkan Rasulullah. Sebelum memimpin salawat, baca syahadat dulu, ya, catat ya, syahadat. Terus apa lagi? Innallaha mala, lalu baca Al-Fatihah. Mulai hadirkan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mata menangis, lidah tetap stabil. Tahan tangis. Kalau muncul ahwal itu, nanti aku akan merasakan itu. Kita aja merasakan, apalagi yang bersolawat. Ini pertama kali, benar Bapak Ibu Saudara rekan Allah, itu bergetar. Saya terharu tadi ketika dibacakan, ya Nabi, salam alaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang merawat kaum. Maksud saya sederhana Bapak Ibu yang rekan Allah. Wahai insan KPK, insan kita ada pada kalbu. Mari melawat kalbu. Mari isi kalbu dengan nama Allah, isi dengan salawat kepada Rasulullah. Isi dengan akhlak-akhlak Rasulullah. Insya Allah Allah membersamai kita semua. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah SWT. Setelah ini saya tidak ikut, maka
Saya mau izin langsung pamit. Habis ini ada tugas saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon bisa memimpin doa untuk proses. Mari kita pejamkan mata, hadapkan kalbu kepada yang membolak-balik kalbu. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam kami, jawablah salam hormat kami, salam rindu kami. 14 abad lebih ya Allah, kekasih-Mu meninggalkan kami. Tapi ya Allah, jangan sampai nurnya pergi dari kami. Terima kasih ya Allah atas keindahan nur Nabi-Mu. Pagi ini, siang ini kami membaca nama Nabi-Mu. Izinkan ya Allah tempat ini menjadi pancaran nur dari Nabi-Mu, mewarisi sisi ketegasan Nabi-Mu, mewarisi sifat kejujuran dari Nabi-Mu, mewarisi sifat kecerdasan batin Nabi-Mu, mewarisi hak-hak yang telah diberikan Engkau kepada Nabi-Mu, itu menjaga keselamatan rakyat-rakyat, menemukan hamba-hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, yang Maha Pengampun, kami dianggap suci, tapi kami bukanlah orang yang suci. Engkau Maha tahu ya aliman bidatis sudur. Wahai yang Maha tahu kotornya kalbu kami, yang Maha tahu kesalahan-kesalahan kami. Di saat semua orang tidak tahu aib kami, Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau tidak pernah tidur ya Allah. Engkau tidak pernah menutup mata ya. Maka jika kami pernah salah di masa lalu ya Allah, tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk. Perbaiki